Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Jalu. Kali ini Kang Jalu akan berbagi, ya sahabat, akan berbagi fenomena di spiritual. Kali ini Kang Jalu akan menerangkan tentang sumur. Sumur yang menurut Kang Jalu sumur itu luar biasa. Di filosofinya sumur, itu sumber, ur itu urik. Makanya saya berpesan sama sahabat-sahabat dan sedulur-sedulurnya Kang Jalu, kalau di sekitar rumah Anda dulunya ada sumur, kalau bisa digali lagi, dihidupin lagi, karena sumur itu luar biasa. Jangan mentang-mentang ini sudah zaman modern, terus banyak sanyo, banyak jetpam, sumur itu dimatiin. Bukannya saya bukan saya sok tahu atau sok pintar. Coba sahabat-sahabat, sedulur-dulur, tanya sama tetangga atau gimana yang punya sumur timba, itu sumur timba zaman dulu itu, yang tadinya ada terus dimatiin atau fungsinya dimatiin. Nah, terus bertanya, gimana kelangsungan hidupnya setelah menutup sumur tersebut? Tanya, kalau istilahnya omongan saya ibaratnya kayak sok-sok pintar mah, nanya sama tetangga, sahabat-sahabat atau sedulur yang di sekitar rumahnya punya sumur terus ditutup. Tanya, gimana kelangsungan hidupnya sebelum menutup sumur dan sesudah menutup sumur. Ntar Anda juga akan tahu. Karena apa? Karena saya mempelajari dari sejarah Islam dari sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jam itu luar biasa, sahabat. Sumur Jam-Jam ini ditemukan oleh Abu Tholib. Oke, ntar Kang Jalu akan putar ini videonya. Kalau istilah Kang Jalu kan, kalau ngomong kan ntar sejarahnya Kang Jalu akan tayangan di TV, biar sahabat-sahabat tahu sejarah sumur Jam-Jam. لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muttalib menguak kembali sumur Zam-Zam. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Zam-Zam sudah ada dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Namun berkat Abdul Muttalib, sumur Zam-Zam itu kembali terkuak keberadaannya. Suatu hari, Abdul Muttalib tidur di hatim Ka'bah. Dalam mimpi, seorang menyuruhnya menggali Taibah. Abdul Muttalib bertanya di mana Taibah itu. Namun, mimpi itu berlalu tanpa adanya jawaban. Mimpi yang sama berulang pada hari kedua dan hari ketiga. Namun setiap kali namanya berubah. Pada hari keempat, Abdul Muttalib disuruh menggali Zam-Zam. Abdul Muttalib bertanya di mana Zam-Zam itu.
Abdul Muttalib hanya mendapat tanda-tandanya. Akhirnya, dia bersama putra sulungnya melakukan penggalian di lokasi Zam-Zam sekarang ini. Penggalian pada hari keempat, dinding sumur sudah mulai tampak. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat air dapat dicapai. Dia pun menemukan bahwa di dalam sumur ada 2 patung rusa emas, pedang, dan perisai. Atas keberhasilan itu, Abdul Muttalib berseru, "Allahu Akbar," dan berkata, "Inilah sumur Ismail." Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muttalib dan mulai mengatakan, karena sumur ini semula milik Ismail, maka ketika ditemukan kembali, sumur ini pun jadi milik seluruh suku. Abdul Muttalib menolak pendapat mereka dan mengatakan bahwa sumur itu merupakan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepadanya. Pada akhirnya, orang-orang Quraisy sepakat menyerahkan permasalahan mereka kepada wanita arif dari suku Sa'ad di Syria. Setiap marga mengutus 1 orang untuk mewakili marga bersangkutan. Abdul Muttalib bersama putranya dan beberapa sahabat berada dalam kafilah yang sama. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zam-Zam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini. Di sini, di gurun ini, Itu keluar air, Mekah pun menjadi semakin lemah, semakin maju, semakin lama, semakin maju, sampai sekarang itu yang merasakan sampai sedunia. Orang sedunia merasakan sumur Zam-Zam, karena sumur Zam-Zam itu udah Allah anugerahkan buat orang yang sedang kehausan, orang yang membutuhkan. Makanya apa sampean lupa? Sampean kalau ziarah-ziarah ke makam Wali Songo, ke makam-makam keramat, kan ada sumur 7, sumur Jalatunda, sumur Kajayan, sumur Ciasian, sumur Kajedugan, sumur Kahuripan. Kan banyak sumur, banyak kan nyari sumur. Nah, yang saya tanyakan, kenapa ada sumur di sekitar rumah Anda tutup? Coba, ada sumur di sekitar rumah Anda tutup. Sedangkan yang jauh-jauh Anda cari. Anda tidak menyadari bahwa sumur itu luar biasa. Kalau Anda menutupnya, kalau Anda mematikan fungsinya, sama aja Anda menutup rezeki Anda sendiri. Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Karena saya pengkajiannya tuh ya baca sejarah ketemunya sumur Zam-Zam, terus saya kan sering ziarah itu yang dicari ya air, sumur. Nah, sumur itu fungsinya pertama buat mandi, buat wudhu, buat airnya buat bawa pulang. Nah, katanya bawa keberkahan kan gitu. Makanya Anjalu berbagi pengalaman bagi sahabat-sahabat Anjalu yang punya sumur, kalau bisa dihidupkan di sekitar pekarangan rumah itu, dihidupkan walaupun nggak difungsikan, dihidupkan aja, dihidupkan. Syukur-syukur buat sanyo lebih bagus, buat sanyo lebih bagus buat sanyo. Terus ya buat, kalau bisa buat dimanfaatin, kalau bisa. Kalau istilahnya enakan pakai jet pump, enakan pakai sanyo aja. Itu cuma dihidupkan terus ditutup supaya supaya ada ya nggak ada yang terjatuh ntar situnya. Yang penting kita tutupnya jangan dimatiin. Airnya tetap hidup, tapi nggak difungsikan gitu. Jangan diuruk sampai tanah, sampai rata dengan tanah, jangan dimatiin. Ntar kalau dimatiin tanggung sendiri. Karena kebanyakan istilahnya banyak yang konsultasi dengan Anjalu,
Kang Jalu nanya, ini saya mau nanya, sebelum sumur itu ditutup sama sesudahnya gimana? Iya, katanya Kang Jalu, pas sumur itu waktu belum dibuka, belum ditutup, katanya rezeki saya biasa-biasa, lancar-lancar saja, dan keluarga saya juga biasa saja. Nah, semenjak sumur itu ditutup, katanya, terus saya itu banyak aja rezeki saya yang seret, katanya, terus banyak yang sakit-sakitan gitu. Makanya Kang Jalu ya itulah namanya, Kak, sumur itu sumber urip atau sumber kehidupan. Jangan kita matiin, karena orang tua dulu itu bikin sumur itu pakai ritual, nggak asal gali terus keluar air, enggak, pakai ritual, cari dulu di sumbernya tuh gimana. Makanya saya berpesan sama sahabat-sahabat sedulur-sedulur Kang Jalu dimanapun berada, kalau punya sumur di samping rumah, kalau bisa dimanfaatin, jangan kalah sama zaman. Mentang-mentang udah zaman sanyo, jet pump, sumur yang peninggalan dari leluhur kita tinggalin, padahal itu bisa istilahnya apa, bisa bikin kehidupan rumah di lingkungan itu. Jelas sahabat, ini Kang Jalu berbagi sama sahabat-sahabat Kang Jalu yang sedang mengalami ya, yang punya sumur terus ditutup, punya sumur ditutup dan kehidupannya jadi berantakan, karena tadi sumur itu kita manfaatin. Kan kayak tadi Mekah waktu zaman Nabi Ibrahim, subur pas Nabi Ibrahim wafat jadi gersang. Nah, alhamdulillah ditemukan Abu Thalib dan jadi subur. Oke, itu saja kurang lebihnya. Kang Jalu mohon maaf bila mana Kang Jalu banyak kata-kata. Semoga video ini bermanfaat. Kang Jalu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.